Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu salam sehat. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali meskipun dalam situasi kondisi dan melalui daring. Kami menginformasikan pada ibadah hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 akan dilayankan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus HPII Hari Pekabaran Injil Indonesia dan HPKD Hari Perjamuan Kudus Dunia. Untuk itu kita perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti pendadaran pada saat ini. Mengawali pendadaran pada malam hari ini, marilah kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 39, bait yang pertama dan kedua, yang akan dipandu oleh Bapak Baskara Dewayana. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, karena Tuhan senantiasa memelihara sepanjang kehidupan kami, dan memberkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama akan mengikuti pelaksanaan pendadaran pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mohon kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua, agar pelaksanaan pendadaran pada saat ini boleh berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah
kami melaksanakan pendadaran ini, kami hendak mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Didik Yulianto SSI. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadikan tuntunan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya juga Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman ini, sehingga firman Tuhan juga menjadikan kekuatan dalam iman kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, di dalam kasih Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Ajari aku mengerti perasaan-Mu, mengerti detak jantung-Mu. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan-Mu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu.
Selamat malam Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara. Kita saat ini akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk menguji diri, mempersiapkan diri sebelum besok minggu kita akan mengikuti sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Oleh karena itu, marilah bersama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami walaupun di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama bersekutu, bersama-sama mempersiapkan diri, menguji diri sebelum kami mengikuti sakramen perjamuan. Dan kini tiba saatnya pula kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih firman-Mu menjadi dasar bagi kami untuk mempersiapkan diri mengikuti sakramen perjamuan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau urapi dengan hikmat-Mu sehingga dapat menyampaikan sabda-Mu dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap untuk menerimanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara, bacaan firman Tuhan pada kesempatan malam ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang senantiasa membaca, merenungkan, dan memelihara firman dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara, bacaan ini pasti bukan bacaan yang asing bagi kita. Kita semua pasti sudah hafal di luar kepala gitu ya. Bahwa coba sebutkan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Wah, pasti langsung saya bisa. Karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Pasti wah, sudah hafal sekali. Nah, walaupun ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal, sangat familiar, tetapi ada hal yang menarik dari ayat ini, yaitu tentang kehebatan kasih. Tentang kekuatan kasih. Kasih apa? Kasih yang ada di dalam diri Allah gitu. Jadi Allah yang dengan dasar kasih itu melakukan berbagai hal, melakukan berbagai karya, bahkan termasuk untuk menyelamatkan manusia, itu pun dasarnya adalah kasih. Maka melalui ayat ini kita akan belajar tentang kehebatan kasih. Terlebih lagi kalau kita melihat bahwa Allah sendiri melakukan karya penyelamatannya dengan dasar kasih. Itu berarti bahwa Allah telah memberikan teladan bagi setiap kita untuk hidup juga berdasarkan kasih. Karena sebagaimana kita para pengikutnya, ya panggilannya adalah hidup meneladan apa yang dikerjakan oleh Tuhannya kan gitu. Kalau murid-murid sama Tuhan itu ya mengikuti atau meneladan Tuhan gitu. Dan kita tahu di sini adalah yang dilakukan Tuhan itu berdasarkan kasih. Jadi kalau dengan bahasa sederhana, kasih itu sebagai titik kasih itu menjadi tujuan, menjadi tolok ukur, menjadi standar yang harus dilakukan oleh orang percaya. Jadi
kasih yang dilakukan Allah itu mestinya adalah sebagai titik yang harus juga kita lakukan. Nah, oleh karena itu mari kita melihat terlebih dahulu apa sih kehebatan kasih terutama yang dikerjakan Allah. Kita melihat ada 3 hal kehebatan kasih yang dinyatakan melalui ayat ini. Yang pertama, dikatakan tadi bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini. Nah, kadang-kadang kan kita seringkali berpikir, wah kita membenci dunia, kita mencintai Tuhan gitu. Nah, justru di sini malah agak terbalik nih. Justru Tuhan sendiri mengasihi dunia. Jadi di sini kita melihat bahwa kasih Allah itu diberikan kepada semuanya. Diberikan, dinyatakan kepada dunia. Di mana di dunia ini tidak semuanya taat dengan Allah. Tetapi kasih Allah tidak membatasi kepada siapa harus diberikan. Nah, oleh karena itu ketika kasih Allah ini adalah titik tolak atau tolok ukur atau tujuan bagi hidup orang percaya, ya bagaimana kita bisa meneladan apa yang dilakukan oleh Tuhan ini. Kita mewujudkan kasih kepada semua orang, kepada siapapun, tidak terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, tidak terbatas pada golongan-golongan tertentu yang sama dengan kita, orang yang kita kenal dan sebagainya. Bukan tidak yang seperti itu. Karena kenyataannya Allah mewujudkan kasih-Nya itu kepada dunia. Di mana dunia ini ya bahasanya mungkin ada yang baik, ada yang jahat, ada yang sedang-sedang saja, ada yang baik-baik jahat, ada yang jahat-jahat baik gitu ya. Nah, kira-kira kita masuk yang mana gitu ya. Tapi itulah kasih Allah. Kasih Allah dinyatakan kepada dunia. Tidak terbatas hanya bagi orang-orang tertentu, enggak. Tapi bagi dunia. Oleh karena itu, kehebatan kasih yang pertama ini, kasih Allah ini adalah ia tidak membatasi kepada siapa kasih itu dinyatakan. Maka itu pula lah yang mestinya kita lakukan sebagai orang percaya yang meneladan Allah, yaitu hidup dengan kasih. Kehebatan kasih yang kedua, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, ini karena kasih Allah kepada dunia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba kita bayangkan kalau kita memiliki sesuatu yang itu hanya satu-satunya. Terus kita berikan ke orang lain, gimana rasanya? Sesuatu ini adalah yang paling berharga. Kira-kira gimana? Eman-eman enggak? Mungkin kita berpikir, wah yo eman-eman wong ini berharga kok, kan gitu ya. Tetapi justru kita melihat kehebatan kasih Allah yang kedua ini adalah ia memberikan yang terbaik. Dirinya berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia yang disebut sebagai anak tunggal, yang disebut sebagai Yesus Kristus. Untuk apa? Nanti kehebatan yang berikutnya. Dan inilah cara Tuhan yang menggunakan kasih dalam bertindak bagi dunia. Jadi kalau yang pertama tadi diberikan kepada dunia, tidak pilih-pilih. Yang kedua yang diberikan apa? Yang terbaik. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita. Bagaimana selama ini kita mewujudkan kasih itu. Kalau tadi kita berbicara tentang kita mewujudkannya itu kepada orang-orang tertentu atau kepada siapapun yang kita jumpai. Nah, sekarang yang kita berikan tuh yang seperti apa?
sudahkah yang kita berikan itu adalah yang terbaik? Atau jangan-jangan yang kita berikan itu adalah yang, mohon maaf, yang sisa-sisanya kita. Kadang-kadang begitu. Ketoke wang, kami mengumpulkan ini itu untuk diberikan kepada orang-orang di sana. Nah, sekarang coba kita teliti, yang kita kumpulkan, yang kita berikan, sudahkah itu yang terbaik? Mungkin secara sederhana kita melihat di kehidupan berkeluarga. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk keluarga kita? Untuk orang tua, untuk pasangan, untuk anak, untuk cucu, kalau cucu juga untuk eyang-eyangnya. Sudahkah kita memberikan yang terbaik dari kita untuk mereka? Ini masih dalam lingkup keluarga, di mana keluarga itu adalah pasti orang-orang yang malah kemungkinan mereka bisa membalas kebaikan kita. Nah, panggilannya justru ini tidak hanya bagi lingkup yang dalam, tapi siapapun di luar. Kalau memberi, kalau mewujudkan kasih adalah yang terbaik. Bagaimana kita selama ini, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi sekitar kita? Ini kehebatan kasih Allah yang kedua. Kehebatan kasih Allah yang ketiga. Tadi selanjutnya ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bahwa pemberian Allah yang atas dasar kasih itu adalah pemberian yang menghidupkan. Tadi ya, supaya tidak binasa. Pemberian yang tidak mencelakakan, tapi pemberian yang menghidupkan. Dan itulah kehebatan kasih. Maka ketika kita juga akan berkaca pada kehidupan kita selama ini, sudahkah kita memberi kepada orang lain itu yang sekiranya itu akan menghidupkan mereka, akan berguna baik bagi mereka? Atau nuwun sewu justru malah memberikan yang akan membinasakan, atau mungkin ketoke kok terlalu kejam ya, memberikan sesuatu yang sebenarnya itu nggak terlalu baik, itu malah membahayakan gitu ya. Maka ini menjadi catatan penting bagi saya dan saudara, bahwa disinilah kehebatan kasih Allah. Dan panggilan kita adalah bisa mencapai titik yang sama. Masalahnya kita itu manusia yang punya keterbatasan. Kita tidak bisa seutuhnya sama seperti yang Allah lakukan. Bahkan ada ini 3 kehebatan kasih yang semuanya itu dilakukan untuk menghidupkan kita, untuk menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Terutama melalui penyaliban Yesus Kristus yang juga akan kita peringati melalui sakramen perjamuan besok Minggu. Di dalam salib, dosa-dosa kita dihukum. Di dalam salib Yesus itu, dosa-dosa kita dihukum. Jadi ketika kita diampuni oleh Tuhan, bukan berarti dosanya wis dilalekke wae, bukan berarti begitu. Tapi dosanya dihukum di dalam dan bersama dengan salib Kristus. Lalu hidup kita ditebus menjadi miliknya. Melalui siapa? Ya melalui salib Kristus itu. Dan itu dilakukan karena Allah mengasihi kita semua. Karena Allah mau kita dihidupkan di dalam Allah. Oleh karena itu tadi saya mengatakan bahwa orang percaya hendaklah hidup berdasarkan kasih sesuai dengan kasihnya Allah kepada manusia. Tetapi memang itu tidak mudah, apalagi sampai mengorbankan nyawanya. Yesus mengorbankan nyawanya demi menghidupkan kita. Tetapi paling tidak, kalaupun ini tidak bisa menjadi titik yang kita bisa capai secara total, minimal ini menjadi evaluator.
menjadi hal yang akan mengevaluasi kita ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kita akan bertindak sesuatu kepada anggota keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kepada alam yang ada di sekitar kita, kita senantiasa mengingat, sudahkah saya melakukannya atas dasar kasih? Ya, ini menjadi evaluator. Jadi untuk mengevaluasi, oh iya aku hari ini aku bertindak ini tuh sudah sesuai dengan kasih belum ya? Sudah saya lakukan atas dasar kasih atau belum ya? Dan selanjutnya. Jadi tujuan kita adalah sampai pada titik kita benar-benar melakukan semuanya atas dasar kasih, sama seperti yang Allah lakukan kepada saya dan saudara atas dasar kasih-Nya yang begitu besar. Kalaupun kita belum bisa sampai ke titik itu, minimal kasih Allah kita pakai sebagai alat untuk mengevaluasi diri kita dalam bertindak. Kalau aku bertindak begini kepada istriku, kalau aku tidak bertindak begini kepada suamiku, kepada anak-anakku, kepada orang tuaku, sudahkah ini mencerminkan bahwa saya bertindak atas dasar kasih? Paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Sampai pada akhirnya kita bisa betul-betul bertindak berdasarkan kasih dalam segala hal kepada siapapun, bahkan kepada dunia. Bukan membenci dunia, tetapi kita mengasihi dunia, mendandani dunia untuk juga hidup berdasarkan kasih Allah. Karena dalam perjamuan kudus yang akan datang ini, kita juga akan merayakan itulah kasih Allah. Dengan kita mengikuti perjamuan, kita diingatkan kembali tentang kehebatan kasih Allah yang dinyatakan bagi saya dan saudara. Karena kasih Allah itu yang dinyatakan dengan memberikan yang terbaik, anak tunggalnya, dan itu yang menghidupkan kita, bukan membinasakan kita, tetapi yang menghidupkan kita semua. Oleh karena itu, selamat menguji diri, mempersiapkan diri, dan senantiasa mengevaluasi diri, sudahkah kita bertindak berdasarkan kasih dan tindakan kepada siapapun itu, sudahkah kita nyatakan betul-betul atas dasar kasih sama seperti kasih Allah kepada dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu pada malam ini yang telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang senantiasa berkarya atas dasar kasih kepada dunia ini. Ajarilah kami, baik kami sebagai pribadi maupun kami dalam kebersamaan sebagai gereja, untuk dapat mewujudkan sabda-Mu, hidup dan bertindak serta berkarya atas dasar kasih Allah. Mampukanlah kami untuk mewujudkannya. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengar ini, yang telah kami terima ini, juga menjadi dasar bagi kami untuk senantiasa mengevaluasi, senantiasa meneliti hidup kami, apakah kami sudah mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Apabila besok pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 kami bersama akan mengikuti sakramen perjamuan, kami boleh diingatkan lagi tentang kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Dan biarlah itu juga menolong kami untuk kami juga bertindak atas dasar kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada hari ini. Dan kami akan melanjutkan persekutuan atau pendadaran pada malam hari ini. Kiranya Engkau menyertainya sampai akhir nanti.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memasuki acara Sensuramurum. Dalam Sensuramurum ini kepada jemaat yang dimungkinkan bisa untuk berdiri, dipersilakan untuk berdiri di tempat, namun bagi jemaat yang tidak memungkinkan untuk berdiri, dipersilakan duduk di tempat masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing yang demikian. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bagaimana jawaban ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian? Kami menegaskan kembali bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi kita, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai jalannya pendadaran pada saat ini dari awal sampai akhir dengan selamat. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian acara pendadaran pada malam hari ini. Dari awal sampai akhir sudah terselesaikan dengan baik. Namun apabila ada jemaat yang memiliki kendala untuk mengikuti perjamuan kudus, agar bisa menghubungi majelis wilayah masing-masing. Terima kasih atas keikutsertaan seluruh jemaat. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.